dari kelas D32C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Leopold 1 sampai dengan 4. Leopold 1 bertujuan untuk mengetahui jumlah usia kehamilan pada ibu dan untuk mengetahui apakah yang berada di TFU, tinggi fundus uteri. Caranya, pemeriksa berdiri di sebelah kanan ibu dan melihat muka ibu, menyuruh ibu menekuk kakinya. Selanjutnya, tentukan TFU dengan menggunakan jari dan menggunakan TFU dengan pita senti. Caranya, dari fundus sampai dengan ke simfisis, lalu catat hasilnya. Gerakan jari kedua tangan yang berada di fundus untuk meraba bagian teratas janin. Tentukan bagian janin yang berada di fundus uteri. Hasilnya, apabila kepala janin yang berada di fundus yaitu terasa keras, bundar, dan melenting, itu adalah bagian kepala. Apabila terdapat bokong yaitu terasa lunak, kurang bundar, dan kurang melenting. Apabila posisi janin melintang pada rahim, maka bagian fundus akan terasa kosong. Leopold kedua bertujuan untuk menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus. Caranya, kedua tangan pindah ke sisi samping kanan dan kiri perut ibu. Raba sisi rahim dengan menggunakan kedua telapak tangan. Tentukan punggung janin dan menentukan DJJ. Hasilnya, jika dia bagian punggung akan terasa keras, memanjang, jelas, dia adalah bagian punggung. Jika dia kaki, itu akan terasa kecil-kecil, kosong. Leopold ketiga bertujuan untuk menentukan apakah janin sudah memasuki PAP, pintu atas panggul. Caranya, tangan kanan berada di atas simfisis dan tangan kiri berada di atas PX pada ibu. Goyangkan tangan kanan ibu yang berada di simfisis dengan perlahan dan lembut agar ibu tidak kesakitan. Hasilnya, jika bagian kepala itu akan terdapat keras, bundar, dan melenting. Sedangkan jika terdapat tonjolan lunak, itu adalah bokong. Selanjutnya, Leopold 4 bertujuan untuk memastikan kembali apakah yang terdapat pada pintu atas panggul. Caranya yaitu meraba dengan kedua telapak tangan yang berada dengan simfisis. Tentukan berapa jauh bagian bawah janin yang tersebut yang telah memasuki pintu atas panggul. Hasilnya, apabila kedua jari-jari tangan bertemu, itu disebut dengan konvergen. Artinya, janin belum memasuki PAP, pintu atas panggul. Jika kedua tangan itu sudah tidak bertemu, disebut dengan divergen. Artinya, janin sudah memasuki PAP, pintu atas panggul.